Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari ada upaya pemerintah membungkam suara para rektor. Dalam kampanye untuk pemilihan umum berjalan tidak netral atas penyelenggara 3 calon presiden dan calon wakil presiden, masing-masing adu konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar nanti dipilih masyarakat jadi pemimpin bangsa Indonesia. Penyebab ketidaknetralan pelaksanaan kampanye sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dengan menghubungi saudara besarnya Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan aparat negara terkait penyelenggaraan pemilihan umum antara lain menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memilih nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP setempat menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan atributnya, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Masih ada lagi tindakan aparat negara tidak bersikap netral dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Pada saat ini banyak kritikan yang diajukan partai politik sendiri dan Presiden Joko Widodo kurang memperdulikannya karena ketidaknetralan tersebut. Tujuannya untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Ketika Presiden Joko Widodo berada di lapangan terbang militer Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden bisa kampanye dan bisa memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terang-terangan dan terbuka membagikan bantuan sosial atau bansos secara langsung kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejak saat itu para rektor tidak bisa membiarkan Presiden Joko Widodo termasuk para menterinya seenaknya menginjak-injak demokrasi atau menghancurkan demokrasi di negara Indonesia. Sehingga para rektor mengkritik Presiden Joko Widodo dimulai dari Rektor Universitas Gadjah Mada menuding Presiden Joko Widodo alumni Universitas Gadjah Mada yang paling memalukan perilakunya yang menginjak-injak demokrasi. Berikutnya para rektor melakukan kritikan yang intinya sama, jangan menginjak-injak demokrasi, kembali ke istana untuk melaksanakan tugas di pemerintahan. Semua para rektor melakukan kritikan, ada 50 rektor universitas seluruh Indonesia. Maraknya para rektor mengkritik Presiden Joko Widodo, lalu Polda Jawa Tengah stafnya minta kepada rektor agar membuat kebaikan-kebaikan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya, terlebih pada waktu menangani COVID-19 yang berhasil baik dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia dan pembangunan jalan tol tersebut, di mana pemberian itu kelihatannya ada semacam membungkam suara rakyat atau suara para rektor tersebut. Para rektor sebagian besar tidak ada yang mau membuat kebaikan kinerja Presiden Joko Widodo, malah terus memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo, terlebih Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Indonesia. Tindakan kritikan para rektor tersebut sebagai pertanda nama baik Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Apapun yang dinyatakannya tidak dipercaya rakyat lagi. Harapan saya, kelihatannya Presiden Joko Widodo
tetap kampanye agar nanti nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming terpilih nanti dalam Pilpres tahun 2024 sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Satu-satunya jalan agar Presiden Joko Widodo tidak ikut kampanye memasulkannya lewat sidang istimewa agar DPR yang dibenarkan dan sidang istimewa DPR dibenarkan konstitusi. Dalam kampanye untuk pemilihan umum berjalan tidak netral atas penyelenggaraan 3 calon presiden dan calon wakil presiden, masing-masing adu konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar nanti dipilih masyarakat jadi pemimpin bangsa dan untuk memimpin bangsa Indonesia di mana dilakukan pemilihan umum, yaitu dengan 3 calon presiden terus selalu adu konsep. Hanya saja dalam pemilihan presiden tersebut dilakukan oleh aparat negara tidak netral. Penyebab ketidak netral pelaksanaan kampanye sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dengan menghubungi saudara besarnya Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Penyebab ketidaknetralan pelaksanaan kampanye sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dengan menghubungi saudara besarnya Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Ketidaknetralan aparat negara terkait penyelenggaraan pemilihan umum antara lain: A. Menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno, Jakarta dan menginstruksikan memilih nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming. B. Ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP setempat menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan atributnya, sedangkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. C. Masih ada lagi tindakan aparat negara tidak bersikap netral dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Pada saat ini banyak kritikan yang diajukan partai politik sendiri dan Presiden Joko Widodo kurang memperdulikannya karena ketidaknetralan tersebut tujuannya untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Dan pada saat ini banyak kritikan yang diajukan partai politik sendiri dan Presiden Joko Widodo kurang memperdulikannya karena ketidaknetralan tersebut tujuannya untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Ketika Presiden Joko Widodo berada di lapangan terbang militer Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden bisa kampanye dan bisa memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terang-terangan dan terbuka membagikan bansos atau bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sejak saat itu para rektor tidak bisa membiarkan Presiden Joko Widodo termasuk para menterinya seenaknya menginjak-injak demokrasi atau menghancurkan demokrasi di negara Indonesia. Para rektor mulai mengkritik Presiden Joko Widodo, dimulai dari Rektor Universitas Gadjah Mada menuding Presiden Joko Widodo alumni Universitas Gadjah Mada yang paling memalukan perilakunya yang menginjak-injak demokrasi. Berikutnya para rektor melakukan kritikan yang intinya sama, jangan menginjak-injak demokrasi, kembali ke istana untuk melaksanakan tugas di pemerintahan.
Semua para rektor melakukan kritikan tersebut. Ada 50 rektor universitas seluruh Indonesia turut memberikan kritikannya kepada Presiden Joko Widodo. Maraknya para rektor mengkritik Presiden Joko Widodo, lalu Polda Jawa Tengah lewat stafnya minta kepada rektor agar membuat kebaikan-kebaikan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya, terlebih pada waktu menangani COVID-19 yang berhasil baik dan pembangunan yang merata seluruh Indonesia dengan pembangunan jalan tol di Indonesia. Ini maksud pembuatan kebaikan-kebaikan itu untuk meredam suara para rektor tersebut. Para rektor sebagian besar tidak ada yang mau membuat kebaikan kinerja Presiden Joko Widodo, malah terus memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo, terlebih Rektor Universitas Gadjah Mada dan Rektor Universitas Indonesia. Dan semua itu tetap rektor berbicara, karena rektor ada tujuan pemerintah untuk membungkam suara para rektor tersebut. Tetapi para rektor tidak masalah, dia terus memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo tersebut. Tindakan kritikan para rektor tersebut sebagai pertanda nama baik Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Apapun yang dinyatakannya tidak dipercaya rakyat lagi. Harapan saya, kelihatannya Presiden Joko Widodo tetap kampanye agar nanti nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming terpilih nanti dalam Pilpres tahun 2024 sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Satu-satunya jalan agar Presiden Joko Widodo tidak ikut kampanye memasukkannya lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi. Sekian dan terima kasih.